Suami aku Juni itu dia salah satu Asian American yang membenarkan stereotip ini. Tapi aku justru Asian American yang tidak membenarkan stereotip ini. Hai guys, aku Lucina dari Lucilin. Welcome back to my channel. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber Indonesia yang lahir di Indonesia dan besar di Amerika. Dalam rangka bulan Mei, itu adalah bulan Asian American Month atau Asian Heritage Month. Di bulan Mei ini aku bikin video-video tentang pengalaman menjadi orang Asia di Amerika atau orang Asian American di Amerika. Minggu lalu aku ada bikin video tentang sejarahnya orang-orang Asia pertama kali yang imigrasi ke Amerika zaman dulu banget, dari zaman 1800-an dulu. Video ini kali aku mau ngomongin tentang stereotype. Jadi setiap ras itu pasti ada stereotype tentang ras itu, tentang orang-orang di ras itu. Di video ini aku mau ngomongin tentang stereotype tentang orang-orang Asia di Amerika atau tentang orang-orang Asian American. Untuk kalian yang baru di channel aku dan nggak tahu Asian American itu apa, Asian American itu adalah orang-orang Asia yang lahir di Amerika atau besar di Amerika. Jadi ada dua tipe orang Asian American. Tipe pertama itu adalah orang-orang Asia yang lahir dan besar di Amerika. Tipe kedua itu adalah orang-orang Asia yang lahir di luar Amerika tapi besarnya di Amerika. Jadi seperti aku, seperti suami aku, itu kita berdua termasuk Asian American karena kita, biarpun kita lahir di luar Amerika, kita dari kecil sudah ada di Amerika dan kita besar di Amerika. So, sebelum tahun 1965, orang-orang Asia yang imigrasi ke Amerika itu distereotipkan sebagai orang-orang yang bodoh, yang kotor, pendidikannya rendah, dan penuh dengan penyakit. Pokoknya stereotip yang jelek-jelek. Itu sebelum tahun 1965-an. Kalau kalian nonton video aku tentang sejarah Asian immigrant di Amerika yang aku keluarin minggu lalu, itu kalian tahu bahwa tahun 1960-an itu aturan-aturan imigrasi itu berubah. Jadinya orang-orang Asia itu lebih banyak yang datang ke Amerika. Nah, jadi sejak tahun 1965, stereotip tentang orang-orang Asian American itu berubah, guys. Sejak tahun 1965, Asian American itu atau orang Asia di Amerika itu termasuk yang namanya model minority. Jadi model minority itu grup minoritas yang dipandang lebih positif daripada grup-grup minoritas lainnya di Amerika. Karena Asian American atau orang-orang Asia di Amerika itu tuh sekarang itu dipandangnya tuh sebagai orang-orang yang pintar, orang-orang yang pendidikannya tinggi, orang-orang yang pekerja keras, suka belajar, dan pintar matematika. Again, ini namanya stereotype gitu ya. Jadi belum tentu benar atau belum tentu benar semua gitu. Nah, tapi selain stereotype yang positif-positif itu, orang-orang Asian American atau orang-orang Asia immigrant itu juga distereotipkan sebagai orang-orang yang terlalu fokus sama pendidikan, jadinya personality-nya tuh one dimensional gitu loh. Maksudnya personality-nya tuh kayak bosenin dan kurang bisa menunjukkan emosi gitu. Dan juga kurang interpersonal skill, kurang skill yang berhubungan sama manusia. Jadi basically kayak robot gitu stereotipnya. Dan juga orang-orang Asian American itu juga distereotipkan sebagai orang-orang yang pendiam, kurang bisa speak up, jadi kurang bisa membela diri gitu, dan nggak peduli sama masalah-masalah yang berhubungan sama social justice. Now again, ini namanya juga stereotype. Jadi seperti aku bilang, nggak semuanya benar dan nggak semua orang seperti itu juga. Kayak misalnya yang stereotype tentang nggak peduli sama masalah hubungan social justice, that is so wrong. Karena aku seorang Asian American dan aku sangat peduli sama hal-hal yang berhubungan sama social justice. Social justice itu kayak misalnya hak asasi kemanusiaan gitu loh, guys. Honestly, kayak aku mengdebunk all of the stereotype karena pintar itu juga sebenarnya subjektif gitu, guys. Karena
Pintar itu bisa pintar, maksudnya pintar di sekolah, jadi kayak pintar belajar gitu. Di sini bilangnya book smart, jadi pintar pengetahuan gitu ya. Atau bisa juga orang mendefinisikan pintar sebagai street smart. Jadi street smart itu pintar dalam kehidupan, biarpun mungkin nggak pintar dalam sekolah, nggak pintar dalam belajar, tapi dalam kehidupan cerdik gitu guys. Jadi pintar itu pun sebenarnya sangatlah subjektif. Terus stereotype suka belajar. Nah, nggak semua orang Asian American itu suka belajar. Aku bukan tipe yang suka belajar, guys. Cuma emang waktu aku SMP, SMA itu aku sering banget belajar, tapi itu karena aku disuruh sama om aku, guys. Bukan karena kemauan aku sendiri untuk belajar gitu. Terus pendidikannya tinggi. Aku kenal orang Asian American yang pendidikannya itu misalnya nggak lewat SMA gitu, atau lulusan SMA, nggak kuliah gitu. Jadi again, nggak semua orang Asian American itu pendidikannya tinggi. Pintar matematika, oh my gosh. Pintar matematika, aku nggak pintar matematika guys, dan I am Asian American. Aku juga ada teman-teman Asian American yang nggak pintar matematika gitu, dan biasanya tuh kayak teman-teman Asian American aku yang misalnya waktu kuliah jurusannya itu desain atau sesuatu yang kreatif gitu, biasanya mereka ngakunya nggak pintar matematika. Bukannya berarti kalau orang jurusan desain itu selalu nggak pintar matematika. No, it doesn't mean that. Bisa aja orang jurusan desain karena emang dia suka desain, tapi dia sebenarnya pintar juga matematika. You know what I mean? Jadi kayak kita nggak bisa menggeneralize juga sebenarnya gitu ya. Emang ada Asian American yang pintar matematika. Misalnya suami aku Jurni, dia pintar banget matematika sampai jurusannya pun matematika gitu guys. Dan Ana sih kayak suami aku Juni, dia sebenarnya tipe orang Asian American yang membenarkan stereotype model minority ini guys tentang Asian American. Karena suami aku Juni itu dia sekolahnya di Ivy League School di Columbia University kan, terus jurusannya matematika gitu, dan emang dia pintar matematika gitu kan. Dan dia juga suka belajar gitu, dan dia juga pekerja keras gitu. Jadi suami aku Juni itu dia salah satu Asian American yang membenarkan stereotype ini, stereotype ini yang positif ini. Tapi aku justru Asian American yang tidak membenarkan stereotype ini. Jadi makanya bukannya nggak ada Asian American yang pintar, kerja keras, bla bla bla. Ada, tapi ada juga banyak juga yang tidak seperti itu gitu guys. So anyway, dan terus even stereotype yang kayak misalnya personality-nya tuh one dimensional, kayak ngebosenin, kurang bisa nunjukin emosi. That's also not always true. Cuma aku bisa ngerti kenapa adanya stereotype itu, karena biasanya kalau dibesarkan dengan budaya Asia, dan ini aku ngomongin budaya Asia yang dibawa dari orang tua kita yang imigran. Dan ini orang tua kita kan mereka besar di Asianya udah zaman dulu gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin budaya Asia udah beda lagi, tapi kalau zaman dulu di waktu orang tua kita besar di Asia, itu kan emang kelihatannya di budaya Asia itu lebih lebih mementingkan menyetujui supaya avoid konflik, supaya menghindari konflik gitu ya. Jadi ya udah iya aja gitu. Padahal mungkin sebenarnya mereka nggak setuju gitu. Dan setahu aku, dari yang aku lihat, dari pengalaman-pengalaman aku sendiri dan pengalaman-pengalaman teman-teman aku, dan even orang-orang bule yang aku kenal yang pernah kerja di Asia, itu tuh ada kesan bahwa ya emang budaya Asia itu lebih mentingin menghindari konflik daripada membela apa yang kita percayai gitu. Again, that's another stereotype, dan aku tahu nggak semua orang di Asia juga seperti itu. Cuma itu stereotype yang kita yang tidak besar di Asia punya tentang orang-orang yang besar di Asia. Orang tua kita yang imigran dari Asia membawa budaya seperti itu ke Amerika dan mencoba membesarkan kita dengan budaya yang sama. Cuma karena kita besar di Amerika, some of us, beberapa kita yang Asian American itu tidak seperti itu. Beberapa dari kita yang Asian American itu berani untuk speak up, berani untuk membela apa yang kita percayai dan value, berani untuk menegur orang yang menurut kita salah. Nah, apa efeknya stereotype ini? Biarpun ini hanyalah stereotype dan nggak bisa diterapkan ke semua orang gitu ya, tapi efek-efeknya itu pertama, orang-orang Asian American itu lebih cenderung tidak dipromosikan sebagai
management atau executive. Karena stereotype bahwa orang-orang Asian American itu orang-orang yang kurang bagus skill interpersonalnya, kurang bisa mengekspresikan emosi, pendiam, nggak bisa speak up itu. Karena stereotype yang itu orang-orang Asian American itu kalau di dunia karir perkantoran itu jadi lebih cenderung untuk tidak dipromosikan sebagai manajemen atau eksekutif. Karena kan kalau jadi manajer atau jadi eksekutif itu kan mesti bisa speak up, mesti bisa melontarkan opini kita, mengekspresikan opini kita, interpersonal skillnya itu mesti bagus karena kan kita mesti manage orang-orang gitu kan. Cuma bukan berarti nggak ada orang Asian American yang jadi eksekutif atau jadi manager gitu ya. Stereotype yang positif aja itu bisa punya dampak yang negatif, guys. Stereotype bahwa orang-orang Asian American itu adalah model minority, pintar belajar, pendidikan tinggi, all of those good stuff, itu bisa mempunyai dampak yang negatif karena orang-orang Asian American tuh jadi merasa itu standar yang kita mesti penuhi gitu, standar society yang kita mesti penuhi. Dan kadang-kadang orang tua kita pun yang imigran itu membuat model minority stereotype itu jadi sebuah standar untuk anak-anaknya juga gitu, guys. Jadi alhasil kita Asian American, kita orang Asia yang lahir dan besar di Amerika itu jadi merasa tekanan untuk memenuhi standar itu, standar bahwa kita mesti pintar, kita mesti punya pendidikan yang tinggi, kita mesti pintar matematika gitu. Padahal kan nggak semua orang Asian American seperti itu gitu. Soalnya aku itu sesuatu yang aku juga sebenarnya ngalamin karena menurut aku nggak pinter-pinter banget matematika. Aku rata-rata itu matematikanya gitu. Tapi karena aku emang karena ada stereotype ini tentang orang Asian American, dan dulu om tante aku juga membuat itu salah satu standar yang aku mesti penuhi, itu jadi stres sendiri gitu loh, guys. Dan akhirnya kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi standar-standar ini, kita jadi depresi, jadi kepercayaan diri kita jadi rendah gitu, jadi negatif gitu, guys, untuk mental health kita juga gitu. Oh, dan juga stereotype model minority ini itu juga jadi mengadu dombakan orang-orang Asian American sama orang-orang dari grup minoritas lainnya gitu. Karena grup minoritas lainnya kayak misalnya orang-orang hitam, orang-orang Hispanic, kayak mereka jadi ada semacam kayak keirian mungkin gitu ya, karena mereka lihat loh kok orang-orang Asia dipandangnya pintar segala macam gitu, dimana orang-orang hitam sama orang-orang Hispanic itu tidak distereotipkan seperti itu gitu. Jadinya mengadu dombakan orang-orang Asia dengan grup-grup minoritas lainnya di Amerika gitu, guys. Oke, jadi itu efeknya stereotype ini. Dan honestly aku nanti akan ada video story time dimana aku akan menceritakan perjuangan aku atau aku besar di Amerika sebagai orang Asia yang mesti memenuhi standar-standar stereotype model minority ini, guys. Ada juga stereotype tentang orang-orang Asian American yang berdasarkan dengan gender. Misalnya kalau Asian American yang cowok itu selalu distereotipkan sebagai cowok yang kurang macho gitu. Aku pernah dengar salah satunya tuh karena kalau orang Asia itu kan secara biologi itu ada atau banyak mungkin orang Asia yang kurang berbulu gitu ya. Nggak tahu kenapa di Amerika itu berbulu atau enggaknya itu salah satu indikasi orang itu kelihatan macho atau enggak. Jadi kalau misalnya cowok itu kurang berbulu, itu kelihatannya kurang macho gitu loh, guys. I don't know, I know it's weird and it's a little superficial, but that's how it is. Dan terus juga orang-orang cowok-cowok yang Asian American itu juga distereotipkan sebagai controlling, at the same time kurang percaya diri. Makanya itu sebenarnya lebih sering cewek Asia sama cowok bule daripada cowok Asia sama cewek bule gitu, guys. Cowok Asia itu distereotipkan bahwa mereka nggak bisa dapet cewek bule karena mereka kurang percaya diri. Juga distereotipkan karena mereka controlling, dan dimana kalau cewek bule itu distereotipkan sebagai cewek yang sangat mandiri, sangat individualis. Jadinya cewek bule nggak mau sama cowok Asia karena cowok Asia terlalu controlling. Itu semua stereotype, oke, guys. Belum tentu benar, belum tentu itu
benar untuk semua orang. Terus kalau untuk yang Asian American yang cewek, itu tuh distereotipkan sebagai exotic, dan secara exotic secara seksual, kayak sexually desirable gitu, kayak apa ya, kayak pokoknya exotic dan seksi. Tapi juga cewek-cewek Asian American distereotipkan sebagai cewek-cewek yang submissive, which is again that's not true. Karena kayak misalnya aku salah satu contohnya dimana I'm not submissive at all. Aku nggak submissive sama sekali, dan aku actually aku pretty rebellious, dan aku orangnya nggak suka diatur justru. Dan teman-teman aku yang cewek-cewek juga kebanyakan seperti itu guys. Mereka tuh tipe cewek-cewek yang gak mau terlalu diatur sama cowok gitu, dan mereka tipe cewek-cewek yang strong woman dan sangat meng-value equality antara cewek sama cowok. Jadi makanya these are just stereotype guys. Ini semuanya tuh cuma stereotype, dan stereotype itu artinya belum tentu semuanya benar. Cuma yaitu pandangan orang-orang yang non-Asian, orang-orang Amerika yang bukan keturunan Asia terhadap orang-orang Amerika yang keturunan Asia atau Asian American. Dan di video selanjutnya aku akan ada story time tentang pengalaman-pengalaman aku dibully dan didiskriminasi selama aku di Amerika. Karena sebagai seorang Asian American, diskriminasi dan bullying itu adalah part of the experience of being Asian American. Itu diskriminasi dan bully itu kayak bagian dari pengalaman menjadi seorang Asian American, menjadi seorang Asia yang besar di Amerika atau lahir dan besar di Amerika. Oke guys, jadi itu aja untuk videoku ini kali. Jangan lupa untuk stay tuned for my next videos, dan jangan lupa check out video-videoku yang lainnya. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe dan nyalain loncengnya, gratis dan gak lama kan prosesnya itu. Dan jangan lupa di komen, like, and share video ini, and I will see you guys in the next video. Bye guys!